Prajurit TNI yang gugur misi perdamaian UNIFIL di Lebanon dijadwalkan tiba di Indonesia pada sore ini. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Iwan Hermawan, koresponden CNN Indonesia di Tangerang, Banten. Selamat sore Iwan, jadi pukul berapa tepatnya tiga jenazah ini akan landing di Jakarta? Ya, baik, terima kasih Renov. Dan saat ini saya berada di area VIP Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Dan memang untuk kedatangan sendiri sampai sejauh ini informasi yang kami terima masih on schedule, yaitu sekitar pukul setengah 6 sore nanti pesawat yang membawa jenazah ketiga yang gugur tersebut akan di Cengkareng dengan pesawat Turkish Airlines dengan penerbangan TK056, dan nantinya setelah pesawat tersebut mendarat, jenazah kemudian akan dibawa ke gudang balok Han Badan Logistik Pertahanan milik Kementerian Pertahanan untuk ada prosesi pergantian peti begitu, dan kemudian dilakukan persemayaman di area VIP Bandara Soekarno-Hatta. Dan di area VIP ini, Sarano, seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, ini sudah ada persiapan untuk dilakukan penerimaan ataupun penyambutan jenazah. Seperti Heranov lihat di sini, pasukan yang nantinya akan menerima ataupun menyambut jenazah sudah disiapkan. Kami menghitung total kemungkinan ada sekitar 500 pasukan begitu ya, personel pasukan yang disiapkan, yang terdiri dari PMPP, pasukan dari PMPP TNI, yaitu dari Pusat Misi Perdamaian yang berada di Sentul, dan kemudian juga ada dari Kompi, dari Kopassus, kemudian dari Kostrat, kemudian dari Marinir, dan juga dari Kopasgat. Jadi perwakilan dari 3 matra yang akan menyambut jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Dan selain itu juga, Heranov, jika bisa dilihat itu ada pesawat yang nantinya akan membawa jenazah tersebut setelah dipersemayamkan, kemudian diberikan upacara penghormatan di Soekarno-Hatta ini, di tempat saya berdiri saat ini, dan kemudian jenazahnya akan diterbangkan ke masing-masing keluarga di Cimahi. Dan pesawat Hercules ini yang ada di sebelah kiri yang berwarna abu-abu itu nantinya akan membawa jenazah yang ke Yogyakarta, yaitu ke jenazah dari Serka Anumerta Muhammad Nur Iwan dan almarhum Kopda Anumerta. Para pesawat nantinya kanannya itu nantinya akan terbang ke Bandung untuk mengantarkan jenazah dari Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya, dan nantinya mereka akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang berada di kawasan mereka masing-masing seperti itu. Dan sampai saat ini memang seperti Heranov bisa lihat, ini memang situasinya ataupun mereka masih melakukan gladi untuk upacara penyambutan yang diperkirakan nanti akan berlangsung sekitar pukul 6 atau pukul 7. Dan informasi yang terbaru yang kami terima juga, nantinya kemungkinan besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir di tempat ini untuk ikut menerima penyambutan jenazah. Walaupun kami belum bisa memastikan apakah Prabowo nantinya akan bertindak sebagai inspektur upacara atau tidak, karena rencana awalnya inspektur upacara untuk upacara persemayaman ini nantinya akan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Namun dengan adanya perkembangan terbaru, yaitu dengan adanya Prabowo, Presiden sendiri yang akan hadir di sini, belum dapat kami pastikan apakah Prabowo hadir sebagai tamu saja ataupun sebagai penyambut saja begitu ya, atau memang ikut sebagai inspektur upacara. Nanti kami akan lebih lanjut informasi update-nya lebih lanjut akan kami sampaikan kepada Anda, Heranov. Dan memang untuk sejauh ini untuk kasusnya sendiri, tentang kasus gugurnya TNI yang ada di Lebanon, sampai saat ini dari pihak UNIFIL sendiri masih terus melakukan penyelidikan, dan sampai saat ini dari pihak UNIFIL memang belum menyebut siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap gugurnya 3 prajurit TNI tersebut. Sementara itu, Heranov, yang kami laporkan dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Heranov. Singkat saja, meskipun tadi Anda katakan setengah berlangsung ya penyelidikan dari kasus itu, tapi harapan keluarga seperti apa ke depannya? Ya, Heranov, untuk keluarga sendiri kabarnya memang dari keluarga dari salah satu dari prajurit TNI yang gugur, yaitu Mayor Infantri Zulmi Aditya, nantinya akan datang ke
ikut juga menyambut di Bandara Cengkareng ini. Akan tetapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah betul mereka akan datang. Dan sementara jika kita bicara harapan, tentunya yang utama adalah bagaimana penghidupan dari keluarga selanjutnya begitu, karena seperti kita ketahui bahwa para prajurit ini juga merupakan salah satunya adalah tulang punggung dari keluarga. Dan dari pemerintah sendiri sudah memastikan bahwa hak-hak dari para prajurit yang gugur ini pasti akan dipenuhi. Jadi ada asuransi, kemudian juga selain itu juga sebagai bentuk penghargaan juga ada kenaikan pangkat luar biasa bagi para prajurit yang gugur, seperti misalnya Zulmi Aditya Iskandar ini awalnya adalah pangkatnya adalah kapten, dan karena dia gugur di medan tugas begitu, ia dinaikkan pangkat menjadi mayor, dan begitu juga dengan yang lainnya seperti Muhammad Nur Iwan dan juga Faisal Ramadan. Jadi ada kenaikan pangkat luar biasa, dan selain itu juga hak-hak bagi para ahli waris seperti misalnya asuransi, kemudian juga gaji sampai dengan akhir tahun itu masih akan terus dibayarkan kepada ahli warisnya. Jika sudah memiliki istri, tentu akan diberikan kepada istrinya, dan juga ada beasiswa bagi prajurit yang gugur jika misalnya dia sudah memiliki anak, dan salah satunya memang sudah memiliki anak, dan beasiswa itu mencapai 30 juta rupiah per anak. Jadi total masing-masing dari prajurit ini, informasi yang kami ketahui sejauh ini mereka mendapat sekitar 1,8 miliar rupiah, dan walaupun untuk anggaran ataupun tidak ada yang bisa menggantikan uang yang bisa menggantikan nyawa seperti itu, tapi setidaknya itu bisa merupakan sebuah perhatian dari negara untuk kelanjutan dari kehidupan dari ahli waris yang ditinggalkan. Heranov. Baik, kita tunggu perkembangan terbarunya dari sana. Terima kasih untuk sementara waktu, Iwan. Selamat sore.